Shalom, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya juga lupa belum di hari Sabtu sebagai kesaksian Tuhan. Kesaksian apa Tuhan? Kata Tuhan bilang ya udah. Kesaksian itu kan bukan di saat doa kamu dijawab, orang sakit sembuh, bukan kesaksian itu aja yang kita harus kasih tahu pada teman-teman, tapi suatu perjalanan kita bersama Tuhan, di mana di situ ada suatu pergumulan, perjalanan yang luar biasa, di mana Tuhan beserta dengan kita. Jadi Tuhan, saya mau mulai dari mana? Tuhan, saya mau mulai dari mana? Ya akhirnya saya putuskan juga. Saya mulai dari waktu saya kecil. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Saya dilahirkan dari kepercayaan orang Tionghoa, mungkin pada tahu ya, dari Tepekong satu yang berdoa di Tepekong itu, sampai saya dilahirkan di saat saya berumur 3 tahun, 3 hari saya lahir, sampai saya besar itu udah agak besar, 1 hari saya bisa sleep 10 hari. Semua orang bingung gitu, sleep sudah tubuh saya seperti orang Ethiopia yang kurang gizi, kurus, rambutnya seperti jagung. Itu udah diri saya dulu waktu kecil. Jadi kalau kita pikir secara logika, anak kecil yang mengalami sleep, otomatis otaknya sudah terganggu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya sudah ada di sini. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Nah, setelah berjalannya waktu, karena kita menganut agama yang bukan Kristen, jadi saya itu karena sering sakit-sakitan, di umur 11 tahun saya lumpuh, terus saya pokoknya sakit terus, umur dioperasi, sampai dalam kehidupan saya itu kayaknya tidak ada sama itu tanpa dokter atau obat. Jadi saraf saya itu seperti begitu terus, saya dalam begitu sampai saya sama dokter saraf dikirim ke rumah sakit Cito untuk ditusuk jarum, disuruh kepala, untuk supaya saraf itu tidak terjadi dalam diri saya. Saya dalam itu sampai orang tua saya, namanya mereka masih percaya. Jadi mereka bilang, ya udah, kamu tuh tidak boleh makan nasi orang tua. Jadi kamu harus dikasih pada orang lain. Jadi tidak boleh hidup dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi saya dikasih dengan nenek untuk supaya saya lebih sehat dan jangan sakit-sakitan. Nah, setelah berjalan waktu udah itu, di situ ya sakit penyakit juga masih ada itu. Tapi saya yakin di saat itu aja saya belum mengenal Tuhan, tapi saya sudah melihat pertolongan Tuhan. Di saat misalkan ada masalah ya terjadi dalam kehidupan saya, memang dari kecil sekolah di Katolik sampai besar. Jadi di saat masalah penyakit terjadi dalam hidup saya, karena orang tua biasa ke Tepekong, jadi saya ikut-ikut ke Tepekong, dari Tepekong satu ke Tepekong lain gitu. Untuk kalau kita sekarang kan setiap masalah yang terjadi kita cerita Tuhan, tapi kita harus ke Tepekong dari satu-satu, dan saya pun diberi kepada wali supaya itu saya jangan sakit-sakitan. Selama waktu berjalan sampai suatu hari saya mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan saya. Toko saya terbakar waktu itu Bekasi, masalah banyak. Saya kan Tepekong jalan satu ke sini ke tempat tua saya. Ya udah, sembahyang aja ke Tepekong begini ya saya ikutin lah dari satu ke satu gitu. Nah, sampai waktu itu di tahun 97 ada sepatah suami misi dari Amerika, saya diinjilin di situ. Sebelum penginjilan itu terjadi, saya pernah dengar lagunya Hendro siapa namanya? Hendro Suyanto. Di situ saya ditemani semua yang penting sudah berat, aku akan memberi kelegaan. Ternyata itu di Matius 11 ayat 28 ya. Nah, di situ saya pernah mendengar lagu
Akhirnya di situ saya menerima. Kenapa saya menerima? Di situ saya bukan hanya tambah, tapi menambah di dalam lagi. Makanya saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis pada tanggal 24 Desember 1997. Nah, disitulah saya berkenan Tuhan, apa yang namanya Tuhan disitu, namanya pergumulan yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat kami kan dari saya 4 saudara, saya mempunyai 3 orang adik. Di situ dimana satu-satunya mami saya meninggal umur 49 tahun. Terus mami saya 51 tahun, adik saya 26 tahun, adik saya lagi 43 tahun, adik saya 31 tahun. Jadi di keluarga saya tidak ada umur yang lebih 51 tahun. Mungkin mulai juga tahu tuh, sampai suatu saat, sampai pembantu saya pun meninggal umur 51. Nah, percaya mulai waktu itu kita mau ke radio ya, usia pas itu saya dikasih tahu anak saya kalau pembantu saya udah marah dikirim ke rumah sakit Cipto, saya mau mulai ke sana. Jadi pembantu saya itu ya udah 35 tahun bekerja sama saya, dari 16 tahun sampai 35. Jadi waktu saya keluar dari KTP ini ya, saya lihat umur, saya bilang umur 51 nih. Nah, di situlah sebenarnya di saat saya umur 51 saya bergumul lama-lama. Di saat 51 berarti itu 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu saya bilang, Tuhan, kalau engkau panggil orang tua saya, adik-adik saya, keponakan saya tidak lebih dari 51 tahun ini, saya 51 tahun sebenarnya, saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya serahkan. Saya hanya menyerahkan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan masih menginginkan engkau pakai saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam kehidupan saya. Waktu berjalan, lewat 52, 53, 54 sampai hari ini 62. Sampai hari ini 62. Kita cuma itu baik di situ. Terus waktu belum lama, mungkin pergumulan itu tidak sampai di situ. Mungkin di tahun berapa ya? COVID tahun 2020. Nah, anak saya yang kecil mungkin tahu waktu itu sampai perutnya itu operasi besar, sampai ususnya pecah, sampai dokter bilang begini, operasi 6 jam. Dokter bilang begini, Daniel adalah pasien yang paling saya takutkan. Banyak pasien yang saya operasi cuma berani yang saya takut. Itu kan dokter berani waktu itu, dokter berani ambil itu maksudnya ya, maksudnya bukan suatu operasi yang kecil, operasi yang besar, udah pecah, pakai lama-lama sampai perutnya dibuat. Saya juga nggak tahu sampai hari ini kenapa bisa gitu, nggak tahu sampai hari ini. Nah, setelah waktu itu terjadi COVID, sampai saya juga nggak boleh, sampai habis operasi masuk ke ruangan ICU sampai berminggu-minggu. Mungkin Pak Yudi ya, sudah percaya yang ke sana, sampai saya juga nggak boleh masuk. Dan saya juga dengan kondisi begitu, saya juga kayaknya nggak bisa berjaga gitu. Jadi kalau melalui video call itu saya takut untuk melihat keadaan yang sana sini gitu, dengan keadaan yang dia kurus gitu ya. Saya juga nggak berani gitu. Sampai akhirnya setelah 3 minggu, hampir 1 bulan keluar dari rumah sakit, itu kurusnya sampai ada 10 kilo. Di situ dia baru mulai belajar yang namanya makan, seperti anak kecil, belajar makan, belajar jalan, belajar lagi. Di saat kuliah itu belum pulih, baru kemudian Tuhan izinkan lagi kena COVID Delta. Nah, disitulah saya mengucap Tuhan terima kasih. Setiap masalah yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah komplain ke Tuhan. Saya hanya bilang Tuhan apa baik. Di mana di saat itu COVID Delta mungkin di WhatsApp, di divisi ini meninggal. Suami saya setiap hari nonton TV, nangis sedang di kamar, sedang menghadapi Delta. Tapi
Tuhan baik. Saya melihat bagaimana kedekatan luar biasa. Nah, sampai terakhir lagi terjadi sebelum suami saya terjadi, saya yang terjadi waktu itu saya tidak bisa nafas. Ada berapa lama mengalami jam 1:an saya bisa nafas. Saya pikir ya udah ini waktu terakhir saya pikir. Tapi Tuhan memberi saya kesempatan juga. Habis suami saya lagi nggak bisa nafas sampai dibawa ke rumah sakit. Suami saya masuk rumah sakit. Hari Jumat keluar dari rumah sakit. Hari Minggu anak saya lagi masuk rumah sakit. Hari saya masuk rumah sakit dengan demam berdarah. Suami saya keluar rumah sakit masalah pemulihan. Baru keluar suami saya lagi kena demam berdarah. Sampai saya ngomong gini, ini semuanya apa sih? Saya udah ini semuanya apa? Masih doa. Jadi saya harus kuat. Sampai terakhir setelah berjalan waktu. Nah ini lagi setelah waktu suami saya masuk rumah sakit, anak saya kena, saya juga kena. Secara logika, secara kenyataan, mungkin saya kena jatuh dari sini ke sini semua sampai sakit. Jadi anak saya sakit, suami saya sakit, saya juga harus bisa jatuh. Jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Tapi Tuhan itu baik. Dia itu yang namanya segala penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya gitu. Sampai terakhir ini, nah diagnosa terakhir ini, memang belakangan ini ya saya mengalami suatu kejanggalan dalam hidup saya. Makasih. Saya terakhir ini mengalami banyak kejanggalan dalam hidup saya. Misalkan begini, saya kemarin waktu itu pernah saya pergi sama ibu saya ke rumah sakit RSPAD mengantar orang. Ada teman saya di situ ya. Saya mau ngambil uang ATM, nggak ada, itu nggak ada. Aduh, saya pikir apa saya coba ya, saya kasih tuh suka saya tuh lalu periksa ada ATM gua, periksa gua, semuanya nggak ada. Wah ya udah, saya bilang nggak ada. Terus sampai karena nunggunya lama, bukan lagi sebenarnya periksa, ternyata ada. Kalau memangnya saya salah gitu ya, saya salah gitu, saya nilai gitu ya. Tapi kan ada orang lain yang bisa juga nggak ada, tapi kenapa kenyataannya ada? Ini mungkin kemarin kejadian hari apa sih? Yang ada suruh kue itu hari apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat sih dia sempat buka kue itu, ada kue yang dibungkus hijau ya. Yang dibungkus hijau yang terakhir. Dalam otak saya nih ya, saya mau ambil itu kue, saya tahu kayaknya itu kue bugis kayaknya. Seperti itu sudah ada, saya pulang ke rumah. Saya cari itu nggak ada, saya nggak ambil gitu. Tapi saya merasa saya itu nggak ambil gitu. Misalkan saya ngeliat itu, orang masak teh, saya bisa mencium kayak gitu. Ambil teman saudara saya, lu halu kali gitu. Tahu saya juga, misalnya ada orang mati tinggal di tempat ini, saya bisa mencium bahwa dia terkembang mati. Saya juga nggak tahu kenapa sama sekali. Akhirnya kan saya bilang sama dokter, kenapa seperti ini? Udah kamu dokter saraf aja. Akhirnya saya ke dokter saraf, sudah CT scan. Saya cerita sama dokter itu begini-begini, ya udah kita periksa. Kalau sampai tidak terjadi apa-apa, kamu harus biasa begini-begini itu sudah dalam nama Yesus lah, cukup udah sampai sini aja. Nggak usah sampai ke sana. Akhirnya CT scan itu dokter mungkin nggak berani ngomong saya, dia bilang, Bu, ini banyak penyumbangan. Saya tuh nggak kenal, saya pikir mau penyumbangan biasa aja, saya juga masih oke apa. Terus sampai saya ke dokter internis untuk mengobati madu saya, karena ada madu, ada yang hancur itu. Terus dokter tanya, ini kenapa tensi 186/156? Lagi bingung dong, kenapa bingung? Bukan lo hasil CT scan. Dokternya dia terus bilang, stroke kamu. Bilang gitu, kamu stroke. Ya udah, saya pikir, saya ketemu bulan kan, saya bilang, besok saya mau ini lagi. Akhirnya saya ke dokter sana, memang dokter sana itu dokter saya dari kecil. Terus saya bilang ini memang kalau untuk ngambil nomor sebenarnya susah, seminggu atau 2 minggu. Saya bilang, dok, saya ini kayaknya ada masalah di kepala saya. Ya saya bilang ini, udah, bisa pergi. Saya
datang setelah dia lihat hasilnya dia bilang begini, aduh aku pikir kamu sih halu katanya, dia bilang gitu, kalau kamu sampai CA ya paling lama 3 bulan lah dia gitu, tapi puji Tuhan kamu kena stroke dia bilang gini. Terus sampai karena dia tahu kenapa dia tahu, dia yang tahu saya dari kecil, karena di saat saya pernah dulu masuk rumah sakit di tahun 2000 usia 38 tahun, otak saya itu kecil. Jadi di saat saya umur 38 tahun, otak saya itu otak umur 70. Nah, dokter kan nggak tahu apa itu terjadi, dan dokter sesuatu dia lihat ya otak kamu tetap kecil, itu puji Tuhan. Karena kalau dia besar lebih parah lagi, karena dia udah mengecil. Jadi dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya yakin kenyataan itu aku tuh bukan kebenaran. Walaupun kenyataannya begini, orang bilang saya stroke, saya masih bisa lari kok, saya masih bisa ngapa-ngapain kok, saya masih, memang saya sempat tes otak ya, gitu tuh dokter bilang memori kamu masih bagus, gitu. Makanya sampai saya bilang, enggak kok saya baik-baik aja, sampai mungkin sih dia bilang, lu gimana, enggak kok baik-baik, rumah sakit kok, walaupun kenyataan CT scan, tapi saya yakin kenyataan itu harus bukan kebenaran, karena Tuhan Yesus kan bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6, benar kan? Otak saya benar kan? Nah, jadi di saat saya udah mendapat hasil itu, teman saya pun saya juga mau periksa, kamu mau CT scan, saya